Sudah. Baru 11. Yang nyuci dia saya suwi kuwi. Yuk, sudah 5 menit, kita mulai ya. Kita minta tolong Satria Wirayuda mimpin doa dulu. Satria Wirayuda bisa mimpin doa. Hilang. Hilang. Tika coba mimpin doa. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Skolastika bisa mimpin doa. Bisa, Pak. Yuk, doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami ucapkan terima kasih dan puji syukur karena Engkau telah melindungi kami sepanjang hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Bimbinglah kami dalam pembelajaran ini supaya materi-materi yang telah disampaikan dapat kami pahami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Hanya ini doa kami Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang sudah sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih. Kita sebentar, di jadwal saya ini kita moral dasar atau pengantar teologi dulu? Moral dasar, Pak. Oke, makanya di Zoom tadi kok. Iya, saya cari, makanya banyak teman-teman yang bingung. Terus kami janjian, ya sudahlah masuk saja lah gitu. Ya, yang penting masuk saja. Masuk mana yang moga-moga tidak ada yang tersesat gitu. Baik, saya akan review sebentar tentang apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dengan kuliah moral dasar. Saya akan share screen ya.
Bisa melihat layar saya, PPT saya? Bisa, Pak. Ya. Jadi kita mulai sebentar, mengulang sedikit lah dari apa yang sudah Anda tonton dalam video saya yang saya kasihkan kemarin. Jadi kalau kita ngomong teologi itu ilmu yang mencoba merefleksikan tentang Tuhan dengan mengambil data pada pewahyuan. Nah, tentu pewahyuan bisa dari kitab suci, bisa dari tradisi, bisa dari magisterium. Jadi kalau kita ngomong berteologi, sumber pewahyuan kita ada 3: kitab suci, tradisi, dan magisterium. Magisterium itu kuasa mengajar. Kitab suci jelas, ya, nanti Anda belajar tentang itu juga. Tradisi itu berarti lebih yang tidak tertulis sebetulnya, yang melengkapi yang namanya kitab suci. Karena dengan tradisi maka kita bisa memahami arti makna dari apa yang tertulis dalam kitab suci. Begitu sebaliknya, kitab suci juga akan menerangkan, menjelaskan tradisi itu. Dari akar katanya jelas, theos, logos. Theos itu Tuhan, logos itu ilmu, logia. Maka teologi berarti ilmu tentang Tuhan, kan begitu. Atau ilmu tentang dewa dewi kalau zaman dulu dikatakan begitu. Itu kalau kita ngomong soal akar katanya. Nah, nanti soal sejarahnya di kuliah yang pengantar teologi bisa lebih detail lagi. Origenes bilang teologi ajaran benar tentang Tuhan, tentang Kristus sebagai penyelamat. Eusebius juga begitu. Bapak-bapak gereja nanti kita pelajari di kuliah berikutnya. Jadi simply kita bisa mengatakan bahwa teologi adalah pendekatan sabda Tuhan yang direnungkan secara kritis atau ilmu tentang Tuhan. Jadi kalau kita berteologi maka kita merenungkan sabda Allah. Kita mau merenungkan apa yang dikatakan oleh Allah, tetapi secara kritis, secara ilmiah, bertanggung jawab. Maka teologi itu bukan ilmu mistik, ya, bukan ilmu gaib, tetapi kita mau melihat realita pewahyuan, realita sabda Allah dalam konteks secara keselamatan, secara kritis, berdasarkan tentu pada logika-logika pengetahuan, logika-logika ketatabahasaan, sehingga teologi itu menjadi masuk akal, make sense, useful bagi kehidupan umat manusia. Ini soal sejarah, nanti kita bahas di kuliah pengantar teologi. Nah, kalau kita bicara soal moral, maka Anda harus tahu bahwa ada 2 kata penting, yaitu ethos dan mores. Nanti kalau ada suara saya delay atau apa, tolong diberitahu ya, supaya mungkin bisa saya ulang supaya jelas. Ethos itu bahasa Yunani, artinya kebiasaan, tempat hidup bersama. Sementara moris itu bahasa Latin. Artinya sama, adat, kebiasaan, karakter manusia. Jadi kita mengenal 2 kata penting, yaitu etika dan moral. Kalau etika itu asal katanya bahasa Yunani, ethos. Kalau moral dari bahasa Latin, mores. Artinya sama, soal kebiasaan, adat kebiasaan. Tetapi biasanya dalam bahasan-bahasan etik lebih hubungan dengan filsafat, sementara mores lebih soal iman, agama, kepercayaan begitu. Maka di slide saya, di video saya juga sudah saya jelaskan apa itu etika, apa itu moral. Etik itu lebih mencari jalan, pemikiran filosofis, kan begitu. Sementara mores lebih berdasarkan pada ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran kebudayaan dan sebagainya. Maka etik dikatakan sebagai ilmu yang mencari orientasi, ya. Etik itu saya gambarkan pada video saya sebagai seperti sebuah Google Map itu, sebagai sebuah peta. Jadi etik bertanya, menyelidiki saya ada di mana, saya mau buat apa, untuk apa, kemana, kan begitu. Itu etik. Bagaimana saya harus hidup dan bertindak, itu etik. Sementara kalau kita ngomong moral, itu kita bicara soal ajaran, khotbah, peraturan, soal bagaimana manusia harus hidup.
dan bertindak supaya menjadi lebih baik. Nah, ini bedanya. Jadi kalau moral kita lebih ngomong, oh kitab sucinya ngomong begini, ajaran agamanya begini, culture-nya bicara begini, maka dia harus diharapkan bertindak A, B, C, dan D. Sementara etik lebih pada pemikiran kritis, filosofis, mendasar begitu. Nah, tentu kita harus ngomong bahwa moral, etik sangat penting hari-hari ini. Di tengah dunia yang sangat plural, yang sangat neoliberal, yang sangat konsumtif, kita mengalami perubahan-perubahan yang begitu kuat, maka etik menjadi penting. Karena etik akan membantu kita untuk mengerti siapa saya, kita ada di mana, dan kalau sudah ngerti kita ada di mana, lalu kita mau kemana. Maaf Pak, ke-mute. Ya. Jadi saya ulang ya, etika. Etika itu penting di zaman ini karena dengan etika kita akan ngerti siapa saya, tujuan kita apa, kita ada di mana, kita mau kemana, caranya bagaimana. Maka ini penting. Etika juga membantu kita semua para agamawan untuk menemukan dasar iman. Ambil contoh ya. Kita bisa diskusi misalkan, apakah membantu orang miskin itu baik? Baik tidak? Membantu orang miskin itu baik tidak? Baik. Pertanyaannya, membantu orang miskin yang mengemis di perempatan jalan itu baik tidak? Kurang baik. Baik tidak itu? Membantu. Tergantung orangnya Kak Pak. Tergantung orangnya. Soalnya kan ada orang yang miskin yang karena dia berkebutuhan khusus, maksudnya maaf agak ada cacat mungkin, terus ada yang orang miskin yang dia normal tetapi minta-minta. Ya. Nah, ini masalahnya. Agama mengatakan bantulah sesama manusia. Ya kan? Kitab suci mengatakan, ketika aku tidak punya baju, kamu memberi baju, ketika tidak punya makan, kamu beri makan, kan begitu kan? Dalam teks kitab suci jelas. Kita harus membantu orang miskin. But pertanyaannya, siapa orang miskin itu? Bagaimana caranya membantu orang miskin? Apakah orang yang mengemis di perempatan jalan itu orang miskin? Jelas ya. Jadi value-nya tetap membantu orang yang menderita, membantu orang yang miskin. Value, moral. Etik bertanya, lalu caramu mau membantu bagaimana? Dengan cara apa? Kepada orang miskin yang mana? Atau apakah betul kriteria orang mengemis itu orang miskin? Dan begitu. Berikutnya, Anda mau kasih pancing atau kasih ikan? Kan gitu. Anda mau mengentaskan kemiskinan atau tetap membiarkan dia jadi pengemis? Misalkan dia memang betul-betul miskin, kan begitu. Nah, ini etik. Jadi value-nya bisa sama, tetap sama, tetapi ketika menjadi diskusi etik menjadi bisa bermacam-macam. Nah, tentu teman-teman harus bisa melihat di mana etik, di mana moral ada di situ. Dan ini menjadi sangat penting. Jangan sampai kita jadi orang yang latah. Latah, tidak bisa berpikir, akhirnya ya apapun kita buat, apapun kita katakan, apapun kita ikuti sesuai dengan ajaran agama. Wah, itu bahaya juga, kan begitu. Kan kita sudah ada dikatakan, aku datang membawa perpecahan, perpisahan anak dengan bapak, mertua dengan menantu. Jadi kalau kita ikut Yesus, kita akan pecah begitu. Nah, di situ etika berbicara, merefleksi apa sih artinya itu, kan begitu. Ini tadi sudah saya katakan, jadi soal bagaimana akhirnya agama etik itu berperan satu sama lain, begitu ya. Nah, moral tentu bicara baik buruknya manusia sebagai manusia. Maka Anda sering mendengar ada bisikan-bisikan di sebelah kanan sebelah kiri saya untuk
tetap ikut kuliah, atau aduh enak tiduran sajalah, kan begitu ya. Nah, ini sering terjadi. Moral bicara soal baik buruknya manusia sebagai manusia. Maka kalau kita bicara teologi moral, kita mau bergerak dari agere in Christo, dari essere in Christo menjadi agire in Christo. Artinya dari ada dalam Kristus menjadi bertindak di dalam Kristus. Agire in Christo. Maka nanti kita lebih banyak pakai teologi moral. Bagaimana akhirnya dengan beriman itu saya bisa makin mengembangkan moralitas saya. Ini ya, kira-kira begitu. Sebentar saya review dari apa yang sebetulnya sudah saya jelaskan dalam video saya. Baik, sekarang kita mulai diskusi. Sebagaimana saya beritahukan sejak kemarin, teman-teman tidak usah malu untuk bicara. Saya buka tiga peserta dulu untuk tiga peserta itu bicara. Kita bisa Q&A, bisa juga diskusi, tergantung nanti masalahnya bagaimana. Silahkan mulai dari apa yang sudah Anda tulis. Itu saja, jadi tidak usah terlalu bingung mau nulis apa, kan begitu. Yuk. Atau mungkin ada kegelisahan Anda dengan mendengarkan video saya, menonton penjelasan saya. Silahkan. Baik Pak Eresto, kalau dari saya pribadi tentang apa namanya video yang serayang pandang itu yang kemarin itu yang tentang tugas refleksi kritis, ternyata setelah saya mendengarkan, setelah saya pelajari, menurut saya itu agak sulit Pak. Jadi begini, untuk refleksi kritisnya kan semengerti saya itu, kalau misalnya saya mempunyai pemahaman tentang apa yang Pak Eresto jelaskan, itu saya tulis, dan mungkin saya juga akan bertanya sesuatu begitu. Tetapi tentang teologi ini kan adalah suatu pengetahuan yang baru ya. Walaupun saya secara pribadi itu saya selalu mendengar bahwa ini adalah ilmu teologi. Hal ini adalah menyangkut tentang ilmu teologi, ilmu filsafat begitu. Tapi cuma cukup sebatas itu. Lalu setelah saya mempelajari dan mendengarkan dari Pak Eresto, kalau saya mau mengkritisi, saya sedikit kurang percaya diri Pak. Saya gini, apa yang akan saya kritisi? Karena Pak Eresto sudah menjelaskan mulai dari kecil-kecilnya, mulai dari ciri-cirinya apa saja sih? Ciri-cirinya ini. Satu, ciri-cirinya seperti ini, begitu. Jadi kalau misalnya ini saya baru mencoba Pak, mengkritisi tentang video itu, tapi saya kurang tahu apakah ini termasuk dalam refleksi kritis atau mungkin ini suatu menyelewengnya sangatlah menyeleweng. Jadi saya juga belajar begitu. Saya bacakan sekarang. Jangan dibacakan. Di intinya apa yang menjadi kegelisahan suster setelah mendengar video. Jadi refleksi kritis itu macam-macam suster ya. Bisa pertanyaan juga, bisa kebingungan juga. Saya kok nggak paham sama sekali tuh ya. Yang tidak paham di mananya itu juga bisa menjadi masalah. Jadi bebas suster. Silakan. Ya, intinya apa? Ya itu Pak, maaf. Salah satunya itu adalah bingung mau mengkritisi apa gitu. Tapi saya juga belajar untuk mengkritisi. Ini berarti nggak usah saya bacakan begitu, yang sudah saya upload di LMS. Disampaikan suster. Disampaikan, tapi jangan dibacakan. Kalau dibacakan ya nanti saya baca juga kan. Tapi disampaikan saja. Intinya apa gitu loh. Beda ya antara kalau kita menulis itu harus terstruktur.
Kalau bahasa ngomong ya kita kan lebih bisa fluently, bisa ditambah-tambah kenyataan ini dan itu. Backgroundnya kok bisa nulis itu kan gitu kan, Sir ya. Oh begitu. Ya, Tetapi ini saya mengkritisinya dari beberapa apa poin, Pak. Bagaimana? enggak apa-apa. Mungkin ada 3 poin, enggak apa-apa. Sampaikan saja. Oh, baik. Saya akan mencoba menyampaikan apa menjadi refleksi kritis saya. Tentang poin arti teologi. Dalam kalimat ini muncul beberapa persoalan yang menurut saya pribadi, yaitu tentang itu kan ada menurut ilmuwan siapa ya? Maaf saya lupa, tetapi dia menjelaskan tentang arti teologi itu adalah refleksi metodis atas iman sebagai jawaban atas apa yang diwahyukan Allah. Tetapi dalam kalimat ini saya menemukan sedikit persoalan, sehingga muncullah pertanyaan dalam diri saya, yaitu apakah iman seseorang itu mampu memahami wahyu Allah, meskipun ada istilah ya kita percaya dengan iman lah begitu. Lalu sebenarnya apa dasar dari wahyu Allah itu sendiri? Itu adalah salah satu poin. Mau cukup sekian atau Mungkin ada yang lain? Kalau ada yang lain enggak apa-apa. Maksudnya masih ada yang lainnya lagi. Oh, baik Pak. Ini tentang arti teologi. Ya. Lalu tentang pengetahuan harian. Ya. Saya tidak akan membacakan lagi dari apa yang dijelaskan Pak Eresto, tetapi saya akan ini menyampaikan yang menjadi refleksi kritis saya, yaitu pengetahuan harian, pengetahuan yang lahiriah yang bersifat manusiawi, yang pada dasarnya jika kita melakukan sebuah penelitian secara kritis, kita akan kembali pada ilmu teologi, yaitu ilmu tentang ketuhanan yang menciptakan secara sempurna apa yang terjadi di dunia ini. Lalu tentang ilmu pengetahuan, apakah ilmu pengetahuan mampu kita selidiki secara kritis? Bagaimana dengan ilmu yang sudah jelas, tetapi masih bisa dijadikan sebagai bahan untuk pertentangan? Saya ambil contoh misalnya tentang 1 tambah 4 sama dengan 5. Menurut orang-orang yang ahli dalam perhitungan, mungkin ahli dalam matematika, fisika, atau sebagainya, mereka bisa mempertentangkan hasil ini. 1 tambah 4 sama dengan 5. Bisa saja mereka akan membolak-balik atau mungkin merubah sehingga hasilnya tidak 5. Dan itu adalah salah satu kemampuan bagi para koruptor. Sebenarnya hasil yang mereka jumlahkan itu adalah nyata, benar, dan pasti. Tetapi karena keahlian mereka bisa membolak-balikkan, mengubah angka sedemikian rupa sehingga mereka bisa mengelabui orang-orang yang sangat mampu di bidang itu. Begitu. Itu adalah ilmu pengetahuan. Tentang filsafat, yaitu suatu pernyataan yang ingin menyampaikan suatu kenyataan, segala sesuatu yang ada atau yang terjadi di dunia ini, meskipun sebenarnya hanya bisa kita yakini dengan iman. Lalu tentang kenapa teologi itu ada dalam gereja Katolik. Teologi ada dalam gereja Katolik itu karena Yesus itu sebagai puncak kepenuhan wahyu. Pewahyuan yang berkembang dan ditulis dalam kitab suci dan diwartakan dalam gereja. Itu. Lalu tentang sumber teologi dari sudut pandang pewahyuan. Ada kitab suci, tradisi gereja, dan magisterium. Tentang satu kitab suci. Dalam isi kitab suci terdapat ungkapan atau sabda Allah yang ditulis oleh seseorang yang menerima wahyu dari Allah. Tentang tradisi suci, ungkapan apa yang tertulis dalam kitab suci, yaitu suatu cara atau tindakan yang mencerminkan pewahyuan dari Allah yang terus-menerus dijaga, agar manusia semakin memahami arti ungkapan iman yang tertulis dalam kitab suci.
Untuk magisterium saya tidak mengkritisi. Terima kasih Pak. Baik, justru ada banyak pertanyaan, tapi itu juga salah satu yang coba saya catat ya, soal bagaimana mungkin kita berteologi dan bisa menjadi metodis kan begitu ya. Lalu apakah kita mampu memahami wahyu Allah itu kalau kita itu mau berteologi apalagi dengan cara yang metodis tadi. Ini satu dulu. Kira-kira mampu enggak kita ini berteologi? Atau pertanyaan dari kalau pertanyaan sister tadi ya. Teologi itu refleksi metodis, ilmiah, sistematis. Sementara yang kita pahami itu adalah pewahyuan, iman, pewahyuan. Mampu enggak? Atau bukan pertanyaan mampu tidak, tapi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin manusia memahami pewahyuan itu? Tadi sudah mengatakan itu ya. Gimana menurut teman-teman? Bagaimana mungkin manusia memahami pewahyuan Allah? Mungkin enggak itu? Ada yang mau menyampaikan pendapat mungkin? Karena bisa jadi ini pertanyaan penting. Mampukah manusia memahami Allah itu? Apakah dengan teologi kita bisa membuka, mengkuliti, meneliti Allah itu dengan segala macam pewahyuannya? Silakan, mungkin ada yang mau komentar dulu. Ini satu pertanyaan dulu, ini tidak gampang juga kan begitu. Tere, bagaimana? Apa kita mampu memahami Allah itu, memahami pewahyuan Allah itu? Tere. Pertanyaannya cukup sulit, Pak. Tapi itu kenyataan. Kita berteologi kan mau memahami Allah metodis, ilmiah, kritis gitu kan. Terus bagaimana itu? Tidak apa loh salah. Tidak ada. Kita bukan ngomong soal ini yang jawabannya harus benar nih salah, tapi kita harus merefleksikan itu sendiri kan begitu ya. Jangan takut untuk salah menjawab. Ayo. Menurut saya sih mungkin, tapi mungkin tidak terlalu mendalam ya, karena kan manusia mempunyai akal budi, jadi mereka berpikir dan dengan adanya tadi tradisi gereja dan kitab suci, begitu Pak. Kita mencoba memahami Allah tapi tidak bisa maksimal gitu ya. Intinya begitu ya. Oke. Ya. Tapi kita punya dasar, ada tradisi, ada kitab suci, ada magisterium tadi 3 itu ya. Oke. Terima kasih Tere. Yuli Astuti. Gimana menurutmu? Mampu enggak kita memahami pewahyuan itu? Apalagi kita diminta metodis. Ya, kalau sama kayak Tere punya mungkin karena secara manusia kita kan mempunyai keterbatasan walaupun kita diberi Tuhan akal budi, tetapi kita tidak kita nggak bisa secara utuh atau secara detailnya mengenal mengerti memahami pewahyuan Allah itu sendiri. Begitu Pak. Oke. Kita tidak bisa memahami Allah ya. Bener ya, ini teori umum ya. Kita bisa sepakat itu ya. Allah itu begitu maha kuasa ya. Understandable kan begitu ya. Tidak bisa dipahami dengan akal budi manusia. Terus kalau tidak bisa dipahami, kenapa harus diimani?
Kalau Allah itu tidak bisa dipahami, kenapa harus diikuti? Redopa Sitepu. Anda ikut Allah yang tidak bisa dipahami begitu ya? Karena salah satu alasannya Allah itu adalah Maha Kuasa, yang artinya paling sebagai panutan gitu Pak. Sekali lagi saya mau bertanya ini pertanyaan. Sebetulnya ngapain sih kita harus berteologi? Agar Buat memiliki, apa? agar Ya. memiliki iman yang kuat. Supaya Iman yang pertamanya sedikit menjadi lebih banyak iman menjadi hidup lagi. dan berkembang. Yang lain, Purnawati. Siapa? Tadi, kenapa kita mengikuti Allah yang tidak bisa dipahami? Aja deh. Makasih. Purnawati, Kenapa saya kenapa kita harus mengikuti Allah yang Anda tadi dikatakan oleh teman-teman tidak bisa dipahami? kenapa Pak? Kenapa harus mengikuti Allah yang tidak bisa dipahami? Ya. Anda suka enggak ikut Allah yang tidak bisa dipahami? Suka? Iya. Hah? Anda suka enggak misalkan ya kalau punya pacar ya, pacar yang tidak bisa dipahami begitu. Hari ini dia ngomong A, besok ngomong B, besok lagi ngomong C gitu loh. Suka enggak? Maksudnya Pertanyaan sederhana, apakah kita mau ikut sesuatu, something, entah itu Allah, teman, pacar atau apapun, yang understandable, tidak bisa dipahami, unknown begitu? Unknown, Anda mau itu mengikuti sesuatu, something, somebody, someone that's unknown begitu? Mau? Purnawati. Maaf Pak, jaringan saya agak gangguan. Oke, saya tulis di chat ya. Saya tulis di chat. Iya, Pak. Bisa lihat di chat. Bisa lihat di chat ya. Untuk Purnawati. Apakah Anda mau mengikuti someone, somebody or something that totally unknown? Mau enggak ikut mereka itu atau sesuatu itu? Sylvia? Tidak Pak. Iya Pak. Pendapatmu bagaimana? Kalau dari saya sendiri nggak mau mengikuti, tapi karena saya punya iman kepada Tuhan, jadi saya mau mengikuti Tuhan gitu. Oke, mau mengikuti meskipun dia unknown sama sekali itu ya. Iya Pak.
Tapi kan kita punya punya akal budi, punya kembali lagi, punya kita bisa belajar teologi untuk mencoba merefleksikan tentang Tuhan dengan mengambil dasar pada pewahyuan. Allah itu totally unknown atau tidak bagimu? Enggak juga. Nah, enggak juga kan? Nah, ini. Teman-teman tahu bedanya antara mistik, ilmu gaib dengan teologi? Apa sih yang kita perjuangkan selama ini dengan belajar iman, soal iman itu, berteologi itu? Supaya kita bisa ngapain? Supaya bisa memahami tentang pewahyuan Tuhan, Pak. Supaya kita bisa memahami Allah kan? Iya, betul, Pak. Anda nggak mau kan ikut pacar yang unknown sama sekali kan? Nggak mau kan? Anda nggak mau kan tuh ikut Allah yang sama saya tidak Anda ketahui kan? Jadi selalu kita itu ingin kepastian. Manusia itu kan pengen pasti kan? Pengennya pasti. Nggak mau pengennya tidak pasti. Maka sebetulnya sejarah teologi, sejarah umat manusia adalah sejarah mau mengerti yang unknown itu, supaya comprehensible, bisa dipahami dengan bahasa manusia. Yang bahasa manusia kita selalu apa? Terbatas itu. Otak kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tapi kita berhadapan dengan unknown yang lain itu. Kalau beberapa teman mengatakan lian itu, yang lain daripada saya manusia. Maka saya berusaha mencoba memahami yang lian itu, memahami the unknown itu, supaya comprehensible bagi saya, dan akhirnya saya bisa ikut dengan pasti. Maka orang zaman dulu ngomong apa? Duh, anak saya sakit ya, kenapa? Wah, karena tadi saya kencing di bawah pohon. Iya kan? Dia mencoba mencari link, logik, alasan kenapa anaknya bisa sakit. Ini mereka cuma coba beriman loh. Beriman dengan semesta loh. Dengan di unknown tadi. Kan begitu kan? Maka mungkin tidak tahu kalau teman-teman yang dari Kalimantan, dari Sumatera bagaimana. Kalau di Jawa misalkan Anda kencing sembarangan itu bisa jadi masalah. Pernah terjadi misalkan, ini cerita di tempat di sebuah kelurahan di Madiun ya. Jadi ketika ada pohon besar begitu ditebang, selama beberapa minggu, setiap minggu pasti ada orang mati di RT itu, dan itu dihubungkan dengan yang namanya penunggu pohon itu. Karena pernah pohonnya ditebang, nah penunggunya marah. Lo setiap minggu ada warga RT yang mati. Ini kan cerita logik yang mencoba menghubungkan antara kematian, penunggu, pohon, kan begitu kan? Itu ya, lihat ya. Nah, teologi kita juga begitu sebetulnya. Simply begitu. Kita mau coba menghubungkan antara Allah yang unknown tadi, realita alam semesta, lalu apa yang saya buat, apa yang saya alami, kan begitu. Tapi tadi sudah mengatakan metodis, sistematis. Kenapa kok harus metodis? Kenapa harus sistematis? Ya karena problemnya itu bukan di Tuhannya ya. Problemnya kan di manusianya. Bener enggak? Manusia yang kalau berpikir bisa jadi enggak logis gitu loh. Enggak sistematis, akhirnya melompat-lompat. Apa hubungannya antara
anaknya yang sakit panas dengan pohon yang ditebang. Paham maksud saya ya? Kalau orang zaman dulu kan ngomong begitu. Anak saya panas karena saya menebang pohon di hutan yang begitu besar, yang di sana ada penunggunya. Jadi ini panas karena disusupi oleh penunggunya kan? Tapi pertanyaannya, benarkah seperti itu? Jangan-jangan memang dia kena malaria, maka panas. Jangan-jangan dia kena apa ya namanya, salmonella misalkan, sehingga kena tipes, iya kan? Maka teologi tadi harus kritis, sistematis, metodis, masuk akal, rasional. Kalau nggak rasional kita jadi klenik nanti, kita jadi goib tadi. Oke, ada komentar dulu. Ya, jadi kenapa teologi itu harus metodis, sistematis? Buat apa? Karena ya kita mengikuti Allah yang anon tadi. Tapi kita nggak pernah mau kalau hanya yang anon saja kan begitu. Kita pengennya tahu dong. Masuk totally tidak tahu, ngapain kita ikuti kan begitu. Nah, kita mencoba memahami itu dengan, kalau dulu ada cerita-cerita mistik, kalau sekarang kita punya teologi. Tapi karena manusia itu logikanya kadang-kadang melompat sendiri dalam berpikir, maka kalau kita berteologi harus rasional, masuk akal, sistematis, kritis, mempertanyakan banyak hal. Sehingga yang dianon itu ya kita pahami tapi secara logik, secara masuk akal, understandable begitu. Bukan lompat-lompat tadi. Oke, mungkin ada komentar dulu. Baik Pak Aristo, saya mau mengomentari. Kalau misalnya kami, ini kan kami ya kita semua yang belajar tentang teologi, yang ingin memahami tentang teologi. Tetapi kalau misalnya kami akan terjun ke dunia luar, ke dunia orang-orang yang bisa dibilang masih ada kepercayaan yang kuat. Bagaimana dengan kalau misalnya kami dilawan cara teologi pengetahuan teologi kami dilawan dengan tradisi lisan yang sudah berlalu-lalu yang dipercayai oleh umat. Bagaimana kami harus meluruskannya? Sementara mereka sangat percaya dan sangat kuat dengan tradisi lisan yang terjadi di tempat tersebut. Terima kasih. Contoh suster supaya lebih gampang memberi jawaban. Ini tentang Jawa ya Pak ya? Nggak harus. Kalau mungkin dari Kalimantan ada tradisi atau dari Sumatera ada tradisi tertentu, nggak harus. Karena setiap tradisi bisa berbeda-beda. Saya sih nggak tahu secara jelasnya. Tetapi di salah satu daerah Flores, mereka itu ada yang namanya rebah. Itu kalau kita di Jawa itu seperti nyadranan, Pak. Pak Aristo tahu nyadranan kan? Tahu. Nah, itu sejenis nyadranan. Nah, rebah ini mereka itu menganggap bahwa ini adalah tradisi lisan dan yang dari nenek moyang, tapi mereka satukan dengan kepercayaan Katolik. Jadi mereka rebah ini, mereka misa dulu baru kegiatan rebah itu, adat itu. Nah, kalau misalnya kita mau berteologi dengan mereka, kita bilang gini, bagaimana kalau misalnya kita cukup misa sajalah untuk mempersembahkan hasil bumi kita gitu saja. Jadi kita nggak usah ada adat, ada kegiatan adat gitu. Jadi ya untuk mengurangi kepercayaan nenek moyang. Jadi ya kita cukup menyembah Tuhan saja lah. Kita cukup fokus dengan Tuhan begitu. Nah, kalau kita mau berteologi seperti itu, Pak, tetapi mereka kan sangat erat dengan kepercayaan itu. Ya. Nah, kalau kita di Jawa kan kita nggak ada nih. Sebelum nyadranan kita sholat dulu, kita
Misa dulu kan kita nggak ada. Dan sebaliknya, kalau misalnya saya mau nyadranan, terus saya angkatlah nyadranan itu ke tentang teologi. Terus saya datang, saya berteologi. Bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya sebelum nyadranan, sebelum adat kita perayaan syukur dulu, perayaan Ekaristi dulu, kita mempersembahkan hasil bumi kita. Lalu mereka membantah saya, tidak suster, ini adalah adat nenek moyang. Tidak patut kita satukan dengan Tuhan, tentang keagamaan kan. Jadi begitu. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Oke. Diskusi menjadi menarik ya. Ini karena teologi harus realistik. Kalau kita diskusinya tidak realistik jadi awang-awang nanti jadi Anda. Oke. Begini. Saya belum punya gambaran tentang tradisi rebahan itu ya. Apakah dia itu bukan teologinya ya, tapi apa namanya, historinya ini harus diselidiki dulu. Historiknya seperti apa, teologinya seperti bukan teologi tapi pola pikirnya seperti apa. Apakah rebahan itu dia pakai memberikan sesuatu, memberikan sesuatu ke nenek, suatu persembahan begitu kah Pak atau? Iya Mas, apakah itu terjadi? Iya. Seperti apa contohnya? Setahu saya sih kayak mereka itu mengumpulkan beberapa hasil bumi. Jadi bagi untuk nenek moyang, bisa dibilang nenek moyang, dan untuk perayaan Ekaristi. Oke. Dan setelah itu mereka menikmati bersama hasil bumi itu. Ya. Jadi di satu tempat itu mereka akan berkumpul bersama untuk perayaan syukur hasil bumi yang mereka terima, gitu. Ya. Jadi gini, kalau konsep tradisional kita kebanyakan di Indonesia ya, itu memang tidak punya konsep yang utuh tentang Tuhan. Ya. Orang Jawa, bukan hanya Jawa ya, tapi beberapa daerah di Indonesia lebih memahami soal leluhur. Ya. Jadi bukan Tuhan, yang bicarakan bukan Tuhan, tapi leluhur. Kalau Tuhan itu yang widi, orang Hindu. Yang bahkan yang wenang saja, kalau orang Jawa itu bukan Tuhan. Tuhan itu ya sesuatu yang lebih tinggi lagi. Nah, daerah-daerah di Indonesia itu diyakini dibuat oleh leluhur. Maka orang selalu akan memberikan sesuatu kepada leluhur. Karena leluhur itu dipandang sebagai pelindung, pendukung, menjaga, begitu. Maka orang-orang di Indonesia ketika ada upacara adat pasti akan memberikan sesuatu kepada leluhur. Ya. Karena konteksnya itu. Tidak hanya di Flores, suster, di Jawa juga begitu. Di Sumatera saya yakin juga begitu, soal leluhur. Umumnya pada soal nenek moyang gitu. Bukan soal Allah begitu. Maka kita punya tradisi kuat untuk menghormati leluhur. Memberikan sesuatu kepada leluhur. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita tidak boleh memberikan sesuatu kepada leluhur? Itu pertanyaannya jadi suster. Boleh enggak? Apakah mereka akan makan itu semua? Ya enggak. Enggak. Kalau kita kasih bunga di makam, apakah mereka akan dalam bahasa, kalau bahasanya orang Kejawen kan makan bunga itu. Yang kita pahami bukan itu. Kalau orang modern akan memahami bahwa ini adalah tanda cinta, tanda bakti, tanda terima kasih. Nah, kalau orang Jepang juga begitu. Jadi karena ada tradisi. Misalkan ya, kalau dalam keluarga ada orang yang kota cintai meninggal,
kita biasa makan bersama di situ. Kita tahu dia sukanya makan telur. Lalu ketika makan bersama kita kasihkan piring untuk dia, kasih nasi, kasih telur. Apakah orang itu akan yang sudah meninggal itu akan makan telurnya? Enggak kan? Tetapi yang dikatakan adalah itu ungkapan cinta, ungkapan sayang. Karena dulu dia sukanya makan telur, kalau makan maka sebagai ungkapan sayang keluarga kita juga menyediakan telur untuk beliau. Nah, apakah itu salah, suster? Nah itu loh, ini yang harus dibedakan. Jadi kalau kita berteologi tadi, berteologi antara kita mau menghubungkan antara tradisi dan gereja misalkan, connect enggak ini sebetulnya? Value-nya apa? Saya melihatnya pemberian kita kepada orang yang sudah meninggal, pada leluhur kita itu lebih pada rasa hormat, rasa sayang, say thank you, karena berkat mereka kita bisa seperti ini. Dan kita tentu tetap sebagai orang Katolik juga berharap mereka akan menjadi pendoa bagi kita, melindungi kita, menjaga kita dalam hidup kita. But they not God. Ya, mereka bukan Allah, mereka nenek moyang. Itu harus dibedakan. Kalau di Kalimantan ada tradisi jubat, ada istilah jubata, itu Allah. Tapi nanti ada cerita soal manusia pertama. Di Kalimantan ada cerita itu kan, ada simbol-simbol itu. Jadi harus dibedakan antara God sama nenek moyang. Nah, kalau saya memahami itu, maka kalau dalam konteks saya ya, itu baik-baik saja. Karena persembahannya untuk nenek moyang. Nenek moyang. Bukan untuk Tuhan. Sebagai ungkapan cinta, ungkapan syukur. Maka kita orang Katolik di Jawa misalkan, ya tetap kenduri boleh enggak? Boleh saja. Didoakan secara Katolik, iya dibuat. Ada sajian-sajiannya, ya ada juga. Jajan pasarnya juga ada. Bukan untuk dimakan oleh para leluhur, tapi ini makanan yang dulu mereka sukai. Kita mau memberikan cinta kita kepada mereka, syukur kita kepada apa yang telah mereka buat, perjuangan untuk hidup kita. Gitu, suster. Jadi menurut saya ini kita berteologi, kita mencoba melihat logik-logik yang terjadi di antara tradisi, antara iman kita. Maka misa kita kepada Tuhan, jelas God. Tapi di situ kita juga bersyukur bahwa ada nenek moyang kita yang sudah membantu kita semua. Tanpa mereka kita tidak ada apa-apanya, suster. Kan begitu. Mungkin yang lain, mungkin ada komentar mungkin. Silahkan. Nah ini kita berteologi, ini tadi kita berteologi, mencoba menghubungkan antara tradisi dengan iman kita, kan begitu. Ayo, yang lain bicara, ayo. Komentar, silakan. Atau ada yang terkait dengan tulisan kalian tentang tadi yang kita diskusikan. Tentang kenapa harus berteologi, kenapa harus metodis, kenapa harus kritis. Bagaimana mungkin kita bisa memahami Allah. Ayo. Supaya diskusinya menjadi menarik, kan begitu. Baik, saya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Menanggapi pernyataan Bapak tadi mengenai kebudayaan ya, sama Tuhan. Jadi ketika orang mencoba untuk mengikuti tradisinya, selama itu untuk nenek moyang, tidak untuk ketuhanan, itu menurut saya itu sah-sah saja juga, menurut saya. Yang penting
konteksnya tidak tentang ketuhanan, tapi tentang menghormati nenek moyang. Kemudian saya juga tentang teologi, wah ini suatu yang menarik buat saya. Awal mula saya memahami bahwa teologi itu sebuah konsep untuk mempelajari ketuhanan. Kemudian lebih dalam, akhirnya saya membaca mendengarkan video yang Bapak buat. Saya merefleksikan kepada diri saya sendiri. Dan ada yang membuat saya terkesan, itu dari pendapat Anselmus. Pendapat Anselmus, dia berkata, bukan mencoba mengerti supaya percaya, tapi percaya supaya mengerti. Dan ini, wah, menurut saya ini sangat menarik buat saya. Dimana rata-rata manusia sekarang itu mengerti dulu, baru percaya. Tetapi di sini dia mengatakan, kita percaya dulu, baru mengerti. Dengan percaya artinya dasar iman. Ketika kita beriman, berarti kita bisa memahami Tuhan. Itu yang saya dapatkan, Pak. Baik, ini tadi Hendrianus Pidi ya? Indro, Pak. Stanislaus Indro. Kedua gabung. Oke, bentar. Begini. Nah, ini ada istilah yang menarik. Halo. Kok ada agak delay? Sebentar, saya akan tulis. Credo ut intelligam intelligo ut credam. Nah, ini konsep penting. Terima kasih, Anda sudah membuka konsep penting. Jadi kalau berteologi itu ada dua tegangan. Credo itu saya percaya untuk memahami, ya. Di sisi lain, dalam berteologi ada intelligo ut credam. Saya memahami untuk beriman. Tegangannya ada dua. Kalau kita ngomong berteologi, kita selalu akan bicara soal credo ut intelligam, tapi di sisi lain ada intelligo ut credam. Saya beriman, maka saya mengerti sesuatu. Saya mengerti sesuatu, maka saya beriman. Berteologi itu gerak di dua-duanya itu. Masing-masing tokoh berbeda memang. Anselmus tadi credo ut intelligam. Aku percaya, maka aku mengerti. Contoh. Apa ya? Trinitas. Anda ngerti itu? Kok Allah kok 3 tapi 1, 1 tapi 3? Tahu enggak? Allah itu 1 tapi 3, 3 tapi 1. Wong 3 kok 1 gitu loh. Wong 1 kok 3 ya. Ya. Ini kan nggak bisa dipahami dengan akal manusia. Nah, di situ kita butuh credo ut intelligam. Butuh kita credo ut intelligam. Saya percaya dulu baru beriman, percaya dulu baru memahami. Maka kalau Anda pernah dengar ceritanya Thomas Aquinas duduk di pantai lalu ketemu malaikat, orang anak kecil, lalu membuat sumur, membuat lubang di pantai, lalu dia mengambil mencedok air laut lalu mau dimasukkan ke lubang itu. Thomas Aquinas mengatakan, nggak mungkin kan kamu bisa memasukkan air laut itu ke situ. Lalu anak itu gimana? Ya begitulah juga kita tidak akan bisa memahami Allah itu. Credo ut intelligam. Aku percaya supaya aku memahami. Tapi di sisi lain, bagaimana Anda tahu bahwa Allah itu baik?
Gimana Anda tahu bahwa Allah itu baik? Karena Anda ngalami kan? Setiap hari bisa ambil nafas. Kalau ada hujan, semua dapat hujan. Kalau ada angin, semua dapat angin. Berarti Allah itu adil. Allah itu baik. Allah tidak membeda-bedakan antara orang jahat dan orang baik. Ya kan? Kan tidak pernah ada kisahnya bahwa di satu lokasi orang baiknya kena hujan, yang lainnya tidak kena hujan, tidak ada kan? Allah berlaku sama untuk semua. Semesta berlaku sama untuk semua. Nah, itu namanya intelligo ut credam. Saya paham, Allah itu Allah yang tidak memperhitungkan. Allah itu Allah yang tidak pandang bulu. Semua kasih sama, Kak. Semua dikasih sama. Kan begitu. Begitu. Indro. Mungkin ada komentar, pertanyaan soal credo ut legam, intelligo ut credam. Karena ini berteologi itu butuh rasio, pemahaman. Nah, pemahamannya bisa bersumber dari iman, tapi juga dari pemahaman saya tentang semesta, saya sampai pada Allah. Kan begitu. Kamu tadi sudah makan belum? Oke, ada komentar. Yuk. Pak, Ya. saya sedikit mau mengutarakan ini persoalan. Kalau ini gini Pak, dari zaman ke zaman kita kan pasti dituntut untuk pakai rasio. Ya. Terus kami sebagai pewarta, bagaimana kami akan mengajak umat untuk beriman dan memahami. Sedangkan kebanyakan orang-orang zaman sekarang, apalagi umat yang kemampuannya jauh lebih tinggi dari kami, menuntut kami untuk menjelaskan kepada mereka tentang apa yang selama ini mereka pertanyakan, apa yang selama ini mereka kurang pahami. Ya. Lalu kami sebagai calon pewarta untuk belajar bagaimana sih cara mewartakan ini pada umat gitu. Maksudnya cara mengajak umat untuk itu tadi, beriman lalu memahami. Ya begitu. Begitu Pak. Terima kasih. Ya ini problemnya suster. Saya akan mengatakan begini. Kalau kita teologinya salah, umatnya akan kita bawa ke arah yang salah. Kalau katekisnya juga tidak pinter, tidak mengerti, tidak paham betul, ada bahaya. Nanti kita ngajari umat, ngajarinya keliru. Ketika jawab pertanyaan umat kita jawabnya juga keliru. Karena umat kita makin pinter. Mohon maaf, gini ya, misalkan ya suster di Surabaya ya, kita tidak usah ngomong paroki lah, lingkungan aja lah. Di situ mungkin ada dokter. Pertanyaannya bisa sangat kritis sekali. Sebagai seorang dokter, di situ mungkin ada ilmuwan juga. Wah, itu pertanyaan bisa kemana-mana. Nah, kalau kita tidak bisa jawab, kita tidak bisa membantu mereka untuk sampai pada pengalaman akan Allah. Wow, begitu. Nah, itu jadi suster, teman-teman semua, kita punya tanggung jawab. Belajar ialah sebaik mungkin. Karena kalau Anda belajarnya tidak baik, nanti yang Anda ajarkan nggak benar. Anda tidak bisa menjawab problematika umat. Gini, pernah nonton film Einstein?
Coba nanti nonton film Einstein ya. Einstein itu menemukan teori soal apa? Teori paling terkenal soal apa? Rivalitas. Relativitas. Relativity. Ya. Garis yang lurus itu bisa jadi nggak lurus loh menurut Einstein. Cahaya yang Anda kira lurus dari matahari sampai kita, itu menurut Einstein tidak lurus. Bengkok-bengkok itu gelombangnya. Refleksi saya, Einstein membuktikan bahwa dengan teori relativisnya bahwa segala hal itu bersifat relatif. Apa yang kita pahami itu relatif. Kenapa relatif? Karena kita tidak ngerti apakah ada dunia selain dunia kita? Apakah ada semesta selain semesta kita? Relatif. Dari kacamata saya mungkin saya akan bisa bilang ya hanya ini dunia. Tapi dari kacamata Allah bisa jadi Allah punya 100.000 dunia yang kita tidak ngerti kan. Maka Einstein itu tidak percaya pada Tuhan, tetapi menurut saya teorinya membuktikan bahwa ada something that we don't know, something kita tidak ngerti siapa, apa itu, bagaimana itu. Jadi begitu, saya tidak langsung mencoba menjawab pertanyaan suster ya, tapi lihatlah bahwa ada banyak orang sekarang ini juga menjadi semakin kritis, dan orang-orang pintar itu kecenderungannya jadi ateis soalnya. Itu orang-orang pintar begitu. Semakin kita pintar itu ada kecenderungan kita menjadi ateis. Kenapa? Karena kita percaya pada akal budi kita. Nah, justru itu tantangannya. Apa kita mampu membawa orang pada sebuah kesadaran soal relativitas alam semesta ini? Nah, Einstein membuka jalan itu sebetulnya. Teologi untuk bicara. Maka 1 tambah 1 bisa jadi 3. Lima roti dan 2 ikan jadi 5.000 porsi makan. Relatif kan? Nah, ini tugas Anda semua. Maka belajarlah, mumpung Anda masih semester 1, belajar sebaik mungkin. Karena nanti itu akan membantu umat Anda. Yang lain silakan. Saya Pak. Ya, Rotua Sitanggang. Pak, sedikit ada pernyataan saya Pak. Ya. Jarinya. Yuk silakan. Silakan. Rotua. Jadi gini Pak. Sesuai pengalaman yang dulu kan Pak, tentang jangan menyembah berhala. Teman-teman atau yang satu atau beda agama itu pernah beranggapan kalau Katolik itu menyembah berhala, tetapi beliau mengatakan dalam 10 perintah Allah itu jangan menyembah berhala, berbakti kepada Aku saja dan cintailah Aku. Nah, jadi teman-teman atau yang beda agama dengan saya itu pernah beranggapan atau sudut pandangnya tentang teologi, tentang terhadap Tuhan itu kita dianggap menyembah berhala. Dan saya berpendapat apakah benar atau salah saya kurang tahu itu, kami tidak menyembah berhala, tetapi melalui contoh seperti patung Bunda Maria yang telah sudah sudah suci atau sudah dibaptis atau diberkati pastor, itu kami bukan menyembah berhala, tetapi melalui Bunda Maria ini kami menyampaikan segala doa, permohonan, dan segala keluh kesah kami
dalam menjalani hidup ini. Kami sampaikan melalui doa, berdoa kepada Bunda Maria itu. Dan kami tidak menyatakan atau kami itu menyembah berhala melalui benda-benda gaib, benda-benda tersebut. Tetapi dalam gereja Katolik itu salib, rosario, baru kita patung-patung yang lain itu sudah dibaptis oleh pastor. Jadi kami tidak menyembah berhala. Sekian dan terima kasih Pak. Jika ada masukan dan atau pendapat dari Bapak. Ya, terima kasih. Ada dua soal, tadi soal Trinitas dan soal menyembah patung. Jadi ini tradisi umum ya. Orang Katolik itu menyembah patung, kan, menyembah berhala kan begitu ya. Gimana komentar teman-teman? Yang pertama dulu soal ya, yang kedua dulu aja lah, yang paling gampang. Apakah orang Katolik itu menyembah berhala, menyembah patung? Tidak, Pak. Kenapa, Yuli? Menurutmu kan kenapa? Ya, kan menyembah itu seperti kayak mempercayai suatu yang apa ya? Yang kayak di daerah ya, Pak. Itu ada namanya yang ada golongan-golongan tertentu yang menurut aku itu dia punya Tuhan sendiri gitu loh, Pak. Jadi kayak menyembah, dan orang lain bilang bahwa orang Katolik itu menyembah patung, padahal tidak. Kita hanya menghormati sebagai apa sih namanya? Yang sebagai alat-alat gereja kita, waktu seperti salib, patung. Ya, kita memang mengatakan ini suci, apa namanya? Karena sudah diberkati pastor ya, kita kan percaya gitu kan. Tapi bukan berarti kita menyembah itu. Menyembah itu kan yang di luar dari, dia menyembah di luar dari Tuhan yang kita percayai sesungguhnya gitu. Menurut saya, Pak. Oke. Baik, terima kasih Yuli. Jadi soal patung-patung Maria, kita ke Gua Maria, jangan-jangan menyembah berhala Maria. Nah ini kita kadang-kadang juga keliru. Patung itu adalah sarana, itu sarana. Yang kita sembah bukan patungnya, tapi dengan sarana itu membantu kita memfokuskan diri, ya, memfokuskan diri. Maka ketika ada patung-patung Maria yang dibabat kepalanya, ya sudahlah, itu patung diganti saja, perbaiki aja kan, nggak perlu marah. Salib diinjak-injak, ya sudah, biasa saja. Itu benda, itu sarana saja, nggak pakai itu juga bisa kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda berdoanya kepada siapa? Maria atau Allah? Allah melalui perantara Maria. Iya. Ya, per Mariam ad Yesum. Melalui Maria kepada Allah, melalui para santo santa kepada Allah. Lihat, apakah itu nggak sama juga dengan orang-orang tradisional kita yang jadi berdoa kepada Yang Widi, kepada Allah lewat nenek moyangnya. Paham ya? Jadi kita selalu mohon, jadilah meminta kepada para leluhur menjadi penolong kita, menjadi penjaga kita, bukan karena mereka Allah. Tapi mereka sudah dekat dengan Allah kan gitu kan? Sama sebetulnya dengan tradisi-tradisi apa? Tradisi-tradisi tradisional ya. Bahwa kita berdoa kepada santo santa. Kita berdoa kepada Allah melalui santo santa supaya mereka menyampaikan doa kita kepada Allah kan? Karena mereka sudah satu dengan Allah. Sudah bersatu dengan Allah. Sehingga kalau kita lewat mereka, doanya lebih nyambung kan begitu. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi betul tadi katakan bahwa kita tidak berdoa kepada Maria. Tidak mentujukan doa kita kepada Maria. Kita tidak pernah minta tolong pada nenek moyang, tetapi kita supaya menjadi, tapi kita bukan kita tidak minta tolong ya, kita
Kita tidak pernah minta mereka menjadi Tuhan kita, tapi kita minta supaya mereka membantu doa-doa kita sampai pada Allah gitu. Biar Allah sendiri yang mengabulkan. Kan begitu. Bahkan orang kejawen aja juga ngomong begitu. Jangan pernah minta pada entah jin, entah setan, entah apa, enggak. Jangan pernah. Hanya minta pada Allah. Itu saja. Tidak ada yang lain. Sebetulnya. Itu yang pertama ya, tadi soal apa tadi? Bunda Maria. Nah, yang kedua tadi. Yang pertama soal apakah menyembah Trinitas itu berarti menyembah berhala? Allah kok 3? Enggak mungkin ini. Gimana? Komentar teman-teman. Sisilia, gimana komentarmu? Kalau dikatakan orang Katolik itu Allahnya 3, berhala itu berhala itu pasti. Allah itu cuma 1 loh, Allah kok 3. Gimana? Sisilia, Yeti. Halo. Nggak aktif dia. Marcelina. Peradarungan. Mungkin bisa kasih komentar. Orang Katolik itu menyembah Allah 3 ini. Mana tadi? Hilang. Oh, hilang. Sinyal jelek. Halo Marcelina, Peradarungan. Bisa mendengar suara saya? Oke. Belum aktif. Fajar. Oh iya Pak. Gimana komentarmu? Iya Pak, baik. Halo? Ya, halo. Silakan bicara. Ada pertanyaan Kak? Soal Trinitas tadi loh. Orang Katolik itu nyembah Allah yang 3 itu berhala itu. Kan di 10 perintah Allah dikatakan jangan menyembah berhala. Orang Katolik mah Allahnya 3. Itu kan sama seperti dewa dewi. Gimana itu? Ya kalau menurut pendapat saya dari itu kita itu menyembah Tuhan itu sebenarnya tidak masalah kalau lihat patung atau lihat gimana atau seperti gimana pun tidak masalah. Yang penting kita itu menyembah itu dengan rasa tulus, ikhlas, dengan berbakti padanya gitu. Tidak menganggap seperti yang lain. Iya, tapi Allahmu itu 3 ya. Jangan-jangan kamu nyembah berhala kamu ini. Gimana itu? Kan ini sering jadi pertanyaan ini. Teman-teman Anda yang mungkin beragama non Katolik sering bertanya ini. Allah kok 3? Kayak dewa dewi aja. Ratusan. Saya Pak. Ya. Setahu saya selama pembelajaran jika ada seseorang atau sekelompok mengatakan bahwa gereja Katolik menyembah berhala dengan cara memiliki tiga Tuhan, mungkin orang yang mengatakan itu belum memahami apa yang 3 itu Pak. Tuhan itu memang satu tetapi memiliki 3 kepribadian, yaitu dengan cara memiliki cara kehadiran yang berbeda. Yang pertama itu melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu Pak. Berarti dari situ dapat kita ketahui bahwa orang yang mengatakan orang Katolik memiliki 3 Tuhan
berarti belum memahami apa dari tiga itu yang berarti satu Allah yang memiliki tiga kepribadian. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Redopa. Yang lain, ayo. Karena jangan-jangan Anda juga tidak paham. Kalau tidak paham bahaya ini. Sudah jadi Katolik berapa lama kan gitu ya. Romaldis, Andini, gimana kalau kamu ditanya seperti itu tadi? Ya, saya akan menjawab gini Pak. Satu Allah dengan tiga kepribadian. Sama seperti kita memiliki satu Bapak, tapi Bapak itu mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau dengan ibu saya, Bapak itu menjadi suami dari ibu saya. Kalau dengan saya, Bapak itu adalah ayah saya. Lalu kalau dengan nenek saya atau ibunya Bapak saya itu adalah anaknya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya mereka mengatakan Allah kita tiga, maka saya akan menjawab satu Tuhan dengan tiga kepribadian yang akan hadir tiga kepribadian yang hadir secara berbeda seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini lumayan baik ini. Ini pelajaran SMA-nya masih diingat ini. Ya, jadi memang kita harus menjelaskan ya bahwa kita menyembah Allah yang satu. Tapi Allah yang satu itu hadir dalam berbagai zaman. Nah, yang dalam kitab suci, kalau saya selalu menjelaskan dalam kitab suci saya, kan begitu ya. Dalam kitab suci saya, sebelum Yesus hadir, dia dipanggil sebagai Allah Bapa. Maka kita mengenal gambaran pribadi Allah Bapa. Lalu ketika Yesus hadir, kita mengenal Allah yang hadir sebagai Putra. Kita menyebutnya Allah Putra. Setelah Yesus naik ke surga, datanglah yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Semuanya sama, semuanya adalah Allah. Tapi dalam sejarah keselamatan kita, dalam sejarah kitab suci kita, itu dituliskan bahwa mereka itu hadir dalam masing-masing zaman, pada masing-masing periode, dengan karya khas yang berbeda. Maka kita katakan bahwa Allah itu satu pribadi, satu kodrat, ya, satu kodrat, tetapi tiga pribadi. Nanti bahasanya jangan sampai salah. Nanti dicek lagi di bahasa magisterium ya, ajaran gerejanya. Karena nanti kalau kita salah omongnya juga beda lagi nanti akibatnya. Begitu. Nah, ini berteologi. Jadi kita juga kadang-kadang harus menjelaskan iman saya itu seperti apa. Teologi menjelaskan kenapa kita punya Allah tiga. Itu kita berteologi. Begitu jawaban untuk Rotua Sitanggang tadi. Terima kasih. Iya, Pak. Sekarang jam 9.27. Oke. Sekarang sedikit kita ngomong soal moral dan etik. Karena tadi belum disentuh ya. Kita kuliahnya moral tapi kita belum menyentuh soal moral dan etik. Kita baru ngomong soal teologi, tapi tidak apa-apa. Ada yang mau bicara soal moral dan etik? Nanti kita bisa lanjut lagi di kelas berikutnya, di jam berikutnya sih. Ada yang bicara soal moral dan etik. Karena ini dua kata yang penting. Selain kata teologi, moral, etik. Etika, moral. Nah, tiga kata penting memang. Tadi suster sudah mulai dengan kata teologi. Sekarang, apakah ada yang mempertanyakan, membahas tentang moral dan etik dalam catatan kritis Anda? Apa itu moral, apa itu etika? Atau mungkin sudah jelas? Mungkin contohnya apa? Yuk, silakan.
Vero, Nika, mungkin. Halo, Veronica, bisa speak up? Bisa. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Silakan, Rotua. Ini Pak, saya juga kurang tahu ini apakah tentang moral atau teologi Pak. Ya, silakan. Jadi pertanyaanku itu kan Pak, Allah itu mewahyukan dirinya lewat Yesus Kristus atau mengutus putranya yaitu Yesus Kristus. Nah, pertanyaan itu, kita sebagai umatnya atau manusia itu, bisakah atau boleh kita menanggapi pewahyuan Allah itu melalui 7 sakramen di dalam gereja, 10 perintah Allah sama 5 perintah gereja Pak? Iya Pak. Itu saja. Iya Pak. Oke, teman-teman tolong pahami konsep dasar. Saya akan jelaskan konsep dasar dulu. Ini yang sudah saya jelaskan kemarin, soal wahyu, iman, moral. Ya, wahyu, iman, moral. Wahyu berasal dari Allah. Iman dari siapa? Iman itu punya siapa? Manusia. Wahyu moral punyanya siapa? Manusia, ya. Kalau wahyu itu Allah yang menyapa. Allah yang berjumpa dengan manusia. Allah yang turun. Jelas ya? Kalau iman itu jawaban manusia atas panggilan dari Allah. Ya. Jawaban, pernyataan, keputusan. Kalau moral itu eksplisitasi dari iman. Apa itu? Eksplisitasi itu bahasa lainnya perwujudan dari iman. Maka 7 sakramen itu liturgi yang membawa rahmat yang kita lakukan, yang kita alami. 10 perintah Allah itu aturan yang kita hidupi. Maka itu semua adalah wujud dari iman. Yaitu apa? Jawaban saya kepada Allah. Sejauh itu ditempatkan dalam konteks relasi saya dengan Allah. Jadi kenapa Anda terima Krisma? Saya makin mau ikut Allah. Saya ingin mau mendapatkan berkat dari Allah sehingga saya bisa menjadi pribadi yang kuat, dewasa dalam iman. Nah, ini jawaban Anda pada Allah. Jadi pendek kata saya mau mengatakan bahwa dengan iman kita mau menjawab Allah. Lalu bagaimana jawaban itu secara konkret saya buat? Dengan ambil bagian dalam liturgi, ikut ekaristi dan segala macamnya. Berdoa, berbuat baik. Begitu orang tua ya. Jadi tempatkan itu semua dalam konteks tadi, wahyu, iman, moral. Ini kata kunci penting. 3 hal penting yang harus Anda distingsikan dan Anda lihat. Maka mengikuti 10 perintah Allah itu bagian dari moralitas. Begitu. Yang lain? Masih ada waktu?
Soal moral dan etik paham ya. Etika itu mempertanyakan, filosofis baunya, kritis. Kalau moral itu soal ajaran. Kita susinya ngomong apa? Wah, orang ini jahat ya. Kenapa? Nah, dia melawan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ngomong jangan mencuri, dia malah jadi pencuri. Nah, ini moralitas. Gitu ya. Tapi kalau tanya, apakah mencuri itu baik? Jahat? Lu gimana? Lu kan kita punya tokoh Robin Hood. Anda kenal Robin Hood gak? Gak tahu. Aduh, Robin Hood itu nanti nonton filmnya ya, Robin Hood. Robin Hood itu seorang pencuri. Dia mencuri harta orang-orang kaya untuk diberikan pada orang-orang miskin. Itu film Robin Hood, itu film zaman saya kecil mungkin ya. Cerita dari Inggris tidak salah. Lalu kalau orang mencuri untuk orang yang miskin, itu benar enggak? Boleh enggak? Jahat enggak? Nah, itu etika harus bicara. Mencuri per se jahat. Tapi ketika kita hidup dalam lingkungan yang tertindas, ditindas, di mana orang miskin jadi makin miskin, orang kaya makin kaya, apakah mencuri itu menjadi benar? Nah, itu etika bicara di situ. Oke, ada pertanyaan? Maaf Pak, Ya. tapi itu kan tentang etika kan berbicara tentang hal itu. Tapi bagaimana dengan logika yang berpikir apakah tidak ada cara lain yang baik? Loh, iya, itu diperdebatkan di etik. Apakah hanya satu-satunya cara adalah mencuri, kan begitu kan, Suster ya? Jadi saya tidak mau menjelaskan mana yang benar mana yang tidak, tapi bahwa dengan etika kita bisa mengkritisi apakah mencuri pada titik tertentu bisa jadi baik. Ya, etika memperdebatkan itu, Suster. Saya tidak ngomong soal mencuri itu baik ya, tapi kalau ada kondisi tertentu bisa jadi value moral itu bisa dipertanyakan juga. Oke, ambil contoh, membunuh itu baik atau tidak? Membunuh itu baik atau tidak? Tidak. 10 perintah Allah ngomong jangan membunuh. Tapi kalau negara kita perang, kita dijajah oleh Jepang, boleh tidak kita membunuh penjajah kita? Boleh. Nah, itu etika bicara, Suster. Nah, kalau kita tidak boleh membunuh, terus bagaimana? Kita akan terjajah, kita habis, orang akan makin menderita. Maka ada lalu saya lupa ajarannya soal apa, tapi ngomong soal just war, perang yang adil. Boleh tidak membunuh? Ya lihat-lihat dulu. Kalau dalam sebuah perang ya, konteksnya perang. Kalau Anda melawan dengan kekuatan yang lebih kuat, nah Anda salah. Wong Anda ini orang kuat kok. Tapi kalau Anda itu hanya membela diri dengan kekuatan yang sepadan, lalu dia akhirnya justru mati, ya Anda tidak apa-apa. Nah, itu etika di situ nanti bicara. Lalu bagaimana kalau sebagai martir? Ya kita berusaha yang terbaik, tetapi akhirnya kita sebagai martir. Ya sudah, kalau sudah menjadi martir ya sudah, atau udah mati yuk. Ya risikonya di sebuah perjuangan, Suster. Resiko dari sebuah perjuangan. Ya. Oke, teman-teman, sudah hampir jamnya, kita break. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Kita ngomong selanjutnya soal sejarah teologi. Soal arti kata teologi mungkin tadi sudah sempat dibahas, tapi sekarang besok nanti setelah ini kita akan ngomong soal sejarah teologi. Oke, silahkan istirahat dulu, ngopi dulu, buat mie dulu. Terima kasih Pak. Cari snack dulu. Terima kasih Pak. Yuk, mari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.
Terima kasih, Pak. Ya.